Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Hardiani Mahfudoh dari kelompok 3 kelas 2024A. Di sini saya sebagai moderator yang akan menjelaskan tentang fungsi eksponensial. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Cleosa, yang kedua saya, Ulul, yang ketiga Muhammad Januar. Kemudian yang pertama adalah definisi atau pengertian fungsi eksponen. Fungsi eksponen sendiri yaitu suatu fungsi yang memuat variabel di bagian pangkatnya dengan A sebagai konstanta dan X variabel atau bilangan berpangkatnya. Kemudian yang kedua, rumus. Seperti fungsi pada umumnya, bilangan eksponensial memiliki penyelesaian yang bergantung pada bentuk fungsinya. Berikut rumus-rumus dari penyelesaian fungsi eksponensial, yaitu yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 0. Kemudian jika A pangkat fx sama dengan A pangkat n, maka fx-nya sama dengan n. Kemudian yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx-nya sama dengan gx. Kemudian yang keempat, jika A pangkat fx-nya sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, maka log A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Kemudian sifat-sifat dari eksponen sendiri, yaitu yang pertama selalu positif, yang untuk setiap nilai x. Nilai fx selalu positif, artinya grafik fungsi atau eksponen selalu berada di atas sumbu x. Yang kedua adalah monoton. Jika A lebih dari 1, maka fungsi akan naik, atau semakin besar x, semakin besar nilai fx-nya. Jika 0 kurang dari A kurang dari 1, maka fungsinya akan turun, atau semakin besar fx, semakin kecil nilai fx-nya. Kemudian sifat-sifat yang ketiga, tidak memotong sumbu x. Grafik fungsi eksponen tidak pernah memotong sumbu x. Kemudian yang keempat, memiliki asimtot datar. Garis Y sama dengan 0 atau sama dengan 0 sumbu x, merupakan asimtot datar dari grafik fungsi eksponen. Kemudian yang kelima, titik potong sumbu Y. Grafik fungsi eksponen selalu memotong sumbu Y di titik 0,1. Kemudian yang keenam, pertumbuhan atau peluruhan. Yang pertama, pertumbuhan eksponensial, yaitu jika A lebih dari 1, fungsi menggambarkan pertumbuhan yang sangat cepat, misalnya seperti populasi, bunga majemuk. Kemudian peluruhan eksponensial, jika 0 kurang dari A kurang dari 1, fungsi akan turun, atau fungsi akan menggambarkan peluruhan yang sangat cepat. Kemudian transformasi fungsi eksponensial. Terdapat banyak cara untuk mendapatkan fungsi-fungsi baru. Mungkin seperti fungsinya digeser, direnggangkan, dikerutkan, dicerminkan, horizontal maupun vertikal. Untuk contohnya, yang pertama, disajikan fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Maka tentukan yang pertama, yang A, fx sama dengan 2 pangkat x, digeser ke kiri 3 satuan. Kemudian yang B, fx sama dengan 2 pangkat x, direnggangkan vertikal dengan faktor 2.
Kemudian yang C, fx sama dengan 2 pangkat x dikerutkan vertikal dengan faktor 3. Kemudian yang D, fx sama dengan 2 pangkat x dicerminkan terhadap sumbu x. Kita mulai yang pertama, yaitu fx sama dengan 2 pangkat x digeser ke kiri 3 satuan dengan digeser secara horizontal, yaitu fx sama dengan 2 pangkat x dengan h sama dengan 3, sehingga fx plus 3 sama dengan 2 pangkat x. Kemudian fx plus 3 sama dengan 2 pangkat x plus 3. X-nya diganti dengan x plus 3. Sehingga y, kita menemukan fungsi baru y sama dengan 2 pangkat x plus 3. Dengan gambar grafik seperti ini. Untuk yang warna hijau itu fungsi awalnya, yaitu 2 pangkat x, sedangkan untuk fungsi barunya yaitu yang garis warna biru. Mohon maaf, garis yang warna biru, sehingga kita menemukan domainnya yaitu minus tak hingga sampai tak hingga. Karena kenapa kok minus tak hingga? Kita lihat di sini fungsi x-nya akan terus ke sini menghimpit ke 0 tapi tidak sampai menempel di 0-nya. Kemudian sampai tak hingga karena ini akan terus naik ke atas. Kemudian untuk range-nya yaitu 0 sampai tak hingga. Nah, untuk menggambar grafik ini kita bisa menguji titik-titik. Kalian bisa menguji titik-titik yang mungkin minus 3, minus 2, minus 1 ataupun yang seterusnya. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 2x fx sama dengan 2 pangkat x direnggangkan secara vertikal dengan faktor 2. Kita ketahui fx-nya sama dengan 2 pangkat x, kemudian c-nya adalah 2, sehingga fx sama dengan 2 dikali 2 pangkat x. 2 dikali 2 pangkat x kan sama aja kayak 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat x. Seperti sifat eksponen, yaitu sehingga nanti 2 pangkat 1 itu ditambah dengan x. Jadi fx sama dengan 2x plus 1. Mungkin seperti ini gambar grafiknya. Yang hijau gambar grafik awal, kemudian yang warna merah gambar dari fungsi yang baru, yaitu 2 pangkat x plus 1 dengan domainnya minus tak hingga sampai tak hingga, dan range adalah 1 sampai tak hingga karena ini akan terus naik ke atas. Kemudian yang C, fx sama dengan 2 pangkat x dikerutkan vertikal dengan faktor 3. Kita ketahui fx-nya sama dengan 2 pangkat x dengan c sama dengan 3, sehingga kita menghasilkan fungsi baru yaitu fx sama dengan 1/3 dikali 2 pangkat x. 1/3 ini dari mana? Dari 1/c dikali fx-nya. Untuk grafiknya seperti ini. Yang biru, yang hijau ini fungsi awalnya atau ya fungsi awal. Kemudian yang warna biru ini fungsi setelah dikerutkan. Nah, kan terlihat perbedaannya semakin kecil karena ini dikompres. Untuk domainnya yaitu minus tak hingga sampai tak hingga, karena ini akan terus menghimpit ke 0 tapi tidak
akan menyentuh 0, kemudian sampai tak hingga, karena ini akan terus naik ke atas. Dan untuk range 0 sampai tak hingga. Kemudian yang keempat adalah fx sama dengan 2 pangkat x dicerminkan terhadap sumbu x. Kita ketahui fx-nya sama dengan 2 pangkat x dan c-nya karena dicerminkan terhadap sumbu x, jadi c-nya sama dengan minus 1. Sehingga 2 pangkat x ini menjadi minus 2 pangkat x. Kenapa? Karena sesuai dengan formula, jika dicerminkan terhadap sumbu x, fx sama dengan minus fx. Seperti ini untuk gambar grafiknya. Yang warna hijau ini fungsi awalnya yaitu 2 pangkat x. Nah, yang warna biru ini refleksinya. Karena direfleksikan terhadap sumbu x, maka refleksinya ada di bawah. Untuk domainnya yaitu minus tak hingga sampai tak hingga. Karena ini akan terus naik ke atas. Dan untuk range-nya yaitu minus tak hingga sampai 0. Selanjutnya yaitu fungsi inverse eksponen dan domainnya. Kita ketahui inverse fungsi dari eksponen sendiri yaitu logaritma. Jadi di sini kita rubah menjadi logaritma. Yang pertama yaitu tentukan fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 3 pangkat x. Kita ketahui fx-nya sama dengan 3 pangkat x. Nah, di sini fx-nya kita misalkan y sama dengan 3 pangkat x. Kita harus mengingat bahwa a pangkat c sama dengan b atau sama dengan a log b sama dengan c. Sehingga y sama dengan 3x ini kita rubah menjadi bentuk logaritma, yaitu x sama dengan 3 log y. Kemudian sudah kita menemukan inverse-nya. Di sini f inverse y sama dengan 3 log y. Nah, dari sini kita interchange sehingga menghasilkan f inverse x sama dengan 3 log x. Untuk grafiknya seperti ini. Yang pertama ini yang atas itu fungsi yang pertama sebelum di inverse. Kemudian yang warna merah ini fungsi setelah di inverse. Untuk domainnya yaitu 0 sampai tak hingga. Selanjutnya komposisi fungsi. Fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada suatu fungsi kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Sifat-sifat fungsi komposisi sendiri yaitu yang pertama, tidak komutatif. F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Kemudian yang kedua, asosiatif. F bundaran G bundaran Hx sama dengan F bundaran G bundaran Hx. Kemudian yang ketiga, memiliki fungsi identitas. F bundaran I sebagai identitas X sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx. Kemudian fungsi komposisi dalam eksponen. Nah, kita coba langsung dengan contoh soalnya ya. Diketahui fx sama dengan x plus 1 dan f bundaran gx sama dengan 3x kuadrat plus 4. Nah, tentukan gx-nya. Fx
kita ketahui fx sendiri yaitu sama dengan x plus 1. Kemudian f bundaran gx-nya 3x kuadrat plus 4. Yang ditanyakan yaitu gx-nya. Kita tulis fx sama dengan g sama dengan x plus 1. Kemudian f bundaran gx-nya sama dengan 3x kuadrat plus 4. Maaf ya, ini seharusnya plus, salah ketik. Kemudian f gx-nya sama dengan 3x kuadrat plus 4. Gx plus 1 sama dengan 3x kuadrat plus 4. Kemudian gx sama dengan 3x kuadrat plus 4 minus 1. Nah, satunya pindah. Kemudian gx sama dengan 3x kuadrat plus 3. Dan kita ketahui domainnya 0 sampai tak hingga. Nah, seperti ini grafiknya. Nah, kita sebelumnya mendapatkan fungsi baru dari kombinasi awal tadi, yaitu fx sama dengan 3x kuadrat plus 3. Kemudian 3x kuadrat plus 3 ini kita shift secara horizontal 4 satuan ke kiri. Jadi menghasilkan fungsi baru lagi, gx sama dengan 3x kuadrat plus 7. Kemudian untuk hx-nya ini yaitu di-shift secara vertikal ke bawah sehingga menghasilkan fungsi baru 3x kuadrat minus 1. Kemudian qx-nya sama dengan minus 3x kuadrat minus 1. Kenapa? Karena ini direfleksikan, makanya di depannya dikasih minus. Untuk grafiknya yaitu yang pertama ini yang paling atas itu dari fx-nya, kemudian yang warna hijau ini gx-nya, kemudian yang ketiga ini hx-nya, dan yang terakhir yang terbalik ini yaitu refleksinya. Untuk selanjutnya yaitu diketahui fx sama dengan 2 pangkat x dengan gx sama dengan x plus 3. Tentukan f bundaran gx-nya. Nah, di sini kita punya fx sama dengan 2 pangkat x dan gx-nya sama dengan x plus 3. Nah, kita yang ditanya yaitu f bundaran gx-nya. Jadi f bundaran gx sama dengan f gx sama dengan f gx-nya x plus 3 dan fx-nya 2 pangkat x. Jadi f bundaran gx sama dengan 2 pangkat x plus 3. Nah, domainnya minus tak hingga sampai tak hingga, karena ini akan naik terus ke atas dan ini tidak akan pernah nempel dengan 0. Kemudian mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.